Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat semeton Hindu dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia dan sukses. Ya, kali ini kita berada di suasana yang sangat segar ya. Ya, bahwa materi kita hari ini, sharing kita ada usulan dari seorang netizen ya. Ya, saya anggap ya bagus juga nih usulannya, untuk mengusulkan di Bali kan ada istilah manusia, butoyo, dewoyo. Nah, itu maksudnya apa? Nah, mari kita akan mengupas tuntas tentang butoyo, manusia, dewoyo ya, bersama Bapak Mangku sama Bapak Teguh Eko Putra Roreng ya. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu Pak Wayan, Ya. Punapi Gatre. Sejahtera nggih. Becik-becik. Becik-becik nggih. Nah, Pak Mangku, ini kita memenuhi usulan netizen ya Pak Mangku ya. Nggih. Jadi ada yang mengusulkan coba dikupas mengenai tentang manusia, butoyo, dewoyo. Nah, ini banyak sekali istilah ini sudah sejak dari dulu ya di Bali ya. Nah, mereka itu pengen tahu ya, umat pengen tahu apa yang dimaksudkan itu Pak Mangku. Monggo diterangkan Pak Mangku. Baiklah, Om Swastiastu, semeton sami. Jadi tiang langsung jawab bahwa untuk menjawab manusia iya, buta iya, Ya, dewa dewa Ya. iya. Jadi sebetulnya kita landasan kita, filosofi kita mengambil dari Ganesha. Ganesha ya. Ya. Ganesha itu atasnya berupa gajah. Oh, gajah Ya, ya. bawahnya Manusia. Berarti intinya manusia itu adalah transisi ya. Dari manusia itu belum bisa menjadi dewa. Ya. Belum juga ibaratnya kita di alam bawah, atau kita juga bukan buta atau istilahnya asura lah. Makanya kita namanya di bumi itu adalah Mayapada. Ya, Mayapada ya. Iya, kalau kita udah dewa namanya Swarga Loka. Swarga Loka. Ya. Dewa Loka Dewa Loka, Swarga Loka. Swarga Loka. Nah, kalau misalkan alam bawah itu ya namanya Patala. Patala ya. Patala ya. Patala itu alam paling bawah. Alam paling bawah. Jadi makanya kenapa manusia itu dilahirkan ke dunia itu kan membawa karma-karma kita di masa lalu ya. Kenapa? Manusia pada dasarnya itu semua adalah dari dewa atau pancaran dewa atau disebut div ya. Div ya. Nah, makanya dalam bahasa lain disebut nur ya. Makanya cahaya dari Tuhan itu namanya nur ilahi. Ya, atau disebut dengan nurani ya, itu berisi kebaikan. Ya. Setelah itu melalui cahaya ditiupkanlah ke badan kita ya. Begitu ada badan kita menjadi hidup ya. Namanya adalah manusia kan, hidup kan, punya nyawa. Nyawa ya. Nah, kebetulan karena kita punya nyawa, kita menjadi bersatu dengan badan, dan di situ kita mempunyai indria. Indria ini ya. Ya, panca indria. Panca indria mata, hidung, kulit, pendengaran, penciuman itu. Itulah yang menarik kita ke alam yang baik kalau kita bisa mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan, menjadi alam yang buruk. Rendah, ya. Nah, makanya untuk mengendalikan itu, manusia yang dipancarkan melalui nurani tadi menjadi rohani. Roh yang di dalam hati atau disebut hridaya. Nah, itu adalah roh suci dari Tuhan. Ketika yang berbicara itu adalah hridaya, kita akan selamat. Ketika yang berbicara kita ego, kita akan menjadi asura atau buta. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau saat manusia itu melakukan kebaikan-kebaikan, nah ini apa ada hubungannya dengan triguna itu, 3 sifat itu Pak Mangku? Betul. Kalau dikaitkan dengan triguna itu gimana Pak? Jadi sifat manusia ya, karena kita tadi diberi panca indria, akhirnya kan kita ingin memenuhi
keinginan panca indera itu kan. Nah, itu menjadi rajas dan tamas, ya. Tapi agar kita tidak terjatuh, kita pun punya hati nurani tadi yang melalui rohani tadi isinya mengajarkan kebajikan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, kalau tadi kan kita pakai filosofi Ganesha, sekarang kita pakai filosofi namanya Arjuna sama Krishna. Arjuna sama Krishna, namanya Partha. Analoginya ya. Ya, Partha Sarati. Saya akan bahas Partha Sarati. Partha itu artinya Arjuna. Sarati itu adalah kusirnya. Jadi kusirnya Arjuna itu sendiri. Jadi manusia itu diibaratkan seperti Partha Sarati atau kereta kuda yang ditarik oleh kusirnya bernama Krishna. Dan penumpangnya adalah Arjuna. Nah, mari kita bahas satu-satu. Oke. Jadi Arjuna itu adalah penumpang. Arjuna itu adalah sebetulnya adalah roh yang menghidupi kita, badan kita. Sedangkan kusir itu adalah budi. Krishna itu adalah simbol daripada budi kita, yang ada di Mahabharata ya. Tali kusir itu adalah pikiran kita. Nah, jadi itu kudanya jumlahnya ada 5. 5 itu adalah panca indera. Jadi ketika kereta itu dikendalikan oleh budi, maka kereta itu akan selamat. Tapi ketika kereta itu didominasi oleh kuda-kuda tadi, pikiran tali kusir itu nggak bisa mengendalikan, budi nggak bisa mengendalikan, maka akan terperosok. Kereta itu sendiri adalah badan. Penumpang itu sendiri adalah roh atau atma atau Arjuna. Arjuna itu ya. Jadi Krishna itu ada sebagai budi. Arjuna itu sebagai atman atau jiwa. Kereta itu sebagai badan. Tali-tali itu sebagai pikiran kita, bukan pikiran kita. Kuda itu adalah simbol dari panca indera. Jadi makanya manusia itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang tergantung budi kita. Makanya kalau zaman dulu kita orang Jawa namanya agama budi. Maksudnya bisa mengendalikan antara indria dan pikiran kita sehingga jalan kita selamat. Aneh ya Pak Mangku, bahwa jadi seseorang yang dikatakan dia itu dewa ya, buta ya, manusia ya, itu tergantung daripada ini ya, apa namanya itu, tergantung daripada budi ya. Bagaimana budi itu akan mengendalikan ya. Apakah budi dikendalikan oleh pikiran, apakah pikiran akan dikendalikan oleh budi, kan gitu ya. Betul. Jadi gini, kita kesimpulannya, kita semua itu kita introspeksi diri. Kita termasuk asura atau buta, atau kita termasuk manusia atau dewa. Jadi gini, orang-orang yang budinya menghantarkan kita banyak kebajikan, banyak menolong orang, banyak berbuat baik, itu menjadi daiwa sampat atau cenderung menjadi dewa. Sedangkan kita yang terseret oleh kuda-kuda itu, budi kita nggak bisa mengendalikan, pikiran kita, tali-tali kusir kita itu nggak bisa mengendalikan, kita akan jadi buta. Kalau setengah-setengah ya manusia, kadang kita juga ada kilap, kadang juga benar. Itulah manusia, gambaran diri kita. Makanya Bhagavad Gita itu diturunkan kepada Arjuna, bukan kepada Yudhistira. Karena Yudhistira itu adalah orang yang sudah daiwa sampat lah, udah mendekati menjadi dewa. Kalau Arjuna itu manusia biasa, dia punya kebaikan, dia punya ego, dia punya nafsu, dia punya kekurangan. Tapi bagusnya Arjuna itu walaupun punya kesalahan, dia mau mengakui kesalahannya dan dia minta bimbingan kepada Budi atau Sri Krishna. Nah, kembali kepada kita semua pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan minta bimbingan Tuhan melalui budi atau intelek agar kita menjadi lebih baik. Jadi intinya seperti itu. Yang paling
ibaratnya nasibnya itu paling buruk, itu sudah salah, ya, sudah dosa, nggak mau mengakui salahnya dosanya, malah menuduh menyalahkan orang lain. ya. Bukannya bertobat, minta ampunan dan minta bimbingan, Ya. itu akan menjadi buta. Buta, ya. Nah, kalau kita manusia, kita mengaku salah, kita minta bimbingan, ya kita akan menjadi dewata. Ya, silahkan sesuai dengan jalannya masing-masing yang kita tempuh. Yang penting kita untuk mendekati menjadi daiwa sampan. Daiwa sampan, ya. Ya, jadi ini ya Pak Mangku ya. Nah, bagaimana kalau ini ya, maaf nih agak menyerempet sedikit ya. Jadi kan yang lagi ramai sekarang nih ada apa kasus korupsi yang sangat dahsyat ya di negeri ini ya, sampai bukan miliaran lagi tetapi triliunan yang dapat merugikan negara ini, terutama rakyat ya, khususnya rakyat miskin. Nah ini apakah dia dikuasai oleh buta atau manusia? Ya betul, kalau itu terlanjung oleh indria, karena indria, ya? itu nomor satu adalah dari pola hidup. Dia terseret oleh pola hidup yang lebih tinggi di luar kemampuan kita. Kita sebetulnya walaupun orang tidak hebat, tapi kalau kita hidup sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, kita akan selamat. Yang celaka itu apa? Kita hidup, ibaratnya pola hidupnya melebihi kekuatan kita. Akhirnya pasti terseret ke hal yang tadi, karena budinya nggak mau mengendalikan, nggak bisa mengendalikan dari kuda-kuda yang tadi. Ya. Jadi terlalu dikuasai oleh keinginan ego-ego ya. Betul. Ya. Ya, jadi cukup sekian rasanya Pak Mangku ya untuk pembicaraan kita sore hari ini. Jadi para pemirsa, kita sudah mendapatkan ilmu yang cukup lumayan ya, meskipun ini singkat. Karena meski sedikit tapi mudah-mudahan membawa secerca harapan buat kita memperbaiki karakter kita, biar kita tidak menjadi buta ya. Kita harusnya menjadi ya dewa ya. Bukan berarti kita dewa terus kita minta disembah ya, tapi maksudnya di sini adalah karakter dewa ya. Dan kita sebagai manusia ya tentu memang harus menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Jadi sekian Pak Mangku, terima kasih banyak atas wejangannya nggih. Suksema nggih. Wonten kesalahan. Nggih, suksema nggih. Para Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.